Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang berbakti di ICC Corona pada hari ini. Kebaktian kami pada hari ini akan dibawakan oleh Pastor Yonas Mulyo. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Yonas. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Philippians 1 verse 9 to 11. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever and faithful, and never forsakes the work of his hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Shalom Bapak Jemaat Ibu sekalian. Sore hari ini kita akan beribadah, kita akan tinggikan nama Tuhan, kita akan bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sore hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk datang. Biarlah kita memakai waktu kita supaya kita berikan yang terbaik. Mungkin kita beribadah hanya satu
wajar. Pernah nggak kita terpikir di antara kita bahwa kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Biarlah hari ini, saat ini kita bersama-sama memberikan ibadah syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bersyukur. Bapa, sore hari ini Tuhan, kami anak-anak datang Tuhan. Seminggu Engkau telah bersama kami Tuhan. Kami mungkin melupakan Engkau Tuhan di saat kami senang. Kami mungkin lupa Tuhan. Bahkan lupakan diri kami ketika Engkau sendiri yang sudah mati buat kami Tuhan. Bapa, sore hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang menghadap hadirat. Biarlah kami menyerahkan Tuhan setiap apa yang menjadi beban kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami Tuhan, supaya Engkau pulihkan. Biarlah di sore hari ini Tuhan, sore malam hari ini, kami di recharge kembali Tuhan. Kami diberikan kekuatan kembali. Biarlah kami boleh mengingat akan Roh-Mu yang kudus yang senantiasa bersama kami Tuhan. Walaupun kami lalai mungkin kadang-kadang kami melupakan Engkau. Bapa, ini kami Tuhan. Beracaralah Tuhan. Dari permulaan, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Dan nama-Mu dimuliakan senantiasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan ruangan hati kami, ruangan ini khususnya Tuhan, supaya Engkau memateraikan dengan malaikat surgawi-Mu Tuhan, menjaga Tuhan supaya kami tidak kehilangan konsentrasi di saat kami beribadah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita akan lanjutkan dengan lagu berikut, saya jujur 7 bulan ya kira-kira saya itu miss dari sini. Jadi waktu saya diminta untuk jadi worship leader, saya dengan senang hati saya menerima karena saya tahu saya it's been while saya kayak ini. Cuman dari pandemik ini saya baru sadar, saya at one point sempat saya punya suara itu saya bingung.
saya kok nggak bisa nyanyi tinggi ya? Nyanyi kok capek banget. Sampai saya itu tuh nggak tahu harus berbuat apa. Tapi saya tidak mau mundur untuk memberikan pelayanan saya karena saya tahu Tuhan akan mengembalikan suara saya. Amin. Banyak orang yang pengen nyanyi juga. Tuhan tidak melihat suara kita, tapi Tuhan melihat bagaimana kita menyembah. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya sedih, tapi saya nggak mau kita bawa suasana ini dengan kejadian pada saya saat ini ya. Tapi ini saya dari hati saya pengen bilang bahwa Tuhan itu baik, memberikan saya kekuatan lagi untuk bisa melayani. Saya jujur, waktu pertama di mobil tuh saya nyanyi, tuh saya bilang loh, kok saya tuh nggak bisa, gimana gitu, nggak seperti suara saya yang dulu. Jadi sore hari ini saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan masuk. We will enter His gate with thanksgiving. Mohon maaf, Pada Ramante. Terima kasih banyak Pak. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan enter His gate with thanksgiving. I will enter His gate. I will enter His gate.
hormat pujian masuk hadirat Tuhan, hiaskan utusan di hadapan hadirat Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat Tuhan, tanpa Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat Tuhan dengan hormat pujian masuk hadirat kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk Terima kasih ya Tuhan untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu yang melebihi segala-galanya. Dengan apapun yang kami hadapi setiap hari dan khususnya hari ini, tidak ada apapun yang dapat menghalangi hadir-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu itu melebihi segala-galanya. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu tidak pernah jauh dari kami. Dan kami mau bersyukur karenanya. Kami mau belajar untuk berdiam di hadirat-Mu. Tuhan, buka mata, hati, pikiran, telinga kami, sehingga waktu-waktu ibadah seperti ini bukan sekedar ritual, tetapi sungguh menjadi saat yang akan menguatkan kami, saat yang menegur kami, saat yang akan menasihati kami, saat yang akan meluruskan jalan kami, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai umat-Mu.
Bersabdalah ya Tuhan pakai mulut pipi lidah hamba-Mu dengan kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi, dengan otoritas surgawi, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut pipi lidah hamba-Mu adalah kata-kata yang dipakai Tuhan untuk menjamah dan berbicara kepada kami semua dengan berbagai latar belakang kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memberikan hati kami yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat sore. Kita berjumpa sekali lagi di tempat ini dan senang sekali. Kita masih tetap di dalam bahasan kita sebagaimana yang sudah saya jelaskan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Biasanya saya kalau nggak ketemu Bapak Ibu itu 1 bulan ya. Jadi waktu saya nyadari, ini kok 2 minggu ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya makin sering makin bagus lah sudah. Ya. Nah, kita masih mau belajar dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, paling tidak masih 2 kali lagi. Jadi hari ini sekali, lalu kalau Tuhan izinkan, Tuhan Yesus belum datang, kita belajar yang akan datang sekali lagi. Dan kemudian sekali lagi kita menyelesaikan bahasan kita dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, saya harap sembari kita belajar ayat ini, Bapak Ibu usahakan bisa menghafal ayat ini dengan baik. Ya, hanya 1 ayat saja. Ya, orang Islam itu 1 kitab banyak yang hafal Bapak Ibu. Nah, kita 1 ayat berusaha untuk menghafalnya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Susah nggak Bapak Ibu? Ngapalnya susah nggak? Gampang ya? Duh, kok diam semua? Apa? Susah nggak ini menghafalnya? Ayo coba ya, supaya gini Bapak Ibu, supaya menghafal, coba ditutup matanya Bapak Ibu ya. Kalau lupa dikit, buka dikit-dikit, terus tutup lagi sudah. Ya, kira-kira begitu. Siap? 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Gampang ya? 1 menit sudah hafal 1 ayat. Coba kalau 60 menit sudah 60 ayat ini pasti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar apa sih pentingnya membaca firman Tuhan. Nah, saya sudah menyampaikan ini dalam 2 session. 1 kali kebaktian saya hitung sebagai 1 session. Dan dengan 2 session, saya harap kita sudah mengalami banyak perubahan. Yang tadinya tidak pernah baca Alkitab, saya yakin setelah dijelaskan dengan bagian yang pertama dan bagian yang kedua, setidaknya kita sudah mulai belajar untuk membuka-buka Alkitab dan belajar Alkitab, membaca firman Tuhan. Kenapa? Sebab kita sudah belajar apa pentingnya firman Tuhan bagi kita. Kita sudah belajar bagian yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kita sudah belajar dalam bahasa Inggrisnya, all scripture is given by inspiration of God. Artinya, kitab suci atau firman Tuhan atau ayat-ayat atau kitab-kitab suci, Alkitab yang kita miliki itu diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Tuhan, yang artinya being inspired, breathed out
by God Himself. Artinya apa? Mengapa Alkitab penting? Sebab Alkitab, kitab suci adalah nafasnya Allah sendiri. Kalau kita mau mengalami kehidupan, maka kita harus membaca kitab suci. Kalau kita tidak membaca kitab suci, sebaliknya, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan, karena kita membutuhkan nafasnya Tuhan Allah itu sendiri. Yang kedua, kita sudah belajar mengapa membaca Alkitab itu penting. Yang kedua adalah karena dengan kita membaca Alkitab, firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah, kita sudah belajar itu 2 bulan yang lalu. Lalu bulan lalu kita belajar memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, saya sudah menjelaskan apa pentingnya mengajar, apa pentingnya Alkitab di dalam mengajar kita. Dan saya sudah jelaskan tentunya Alkitab mengajar apa? Mengajar banyak hal. Mengajar tentang Tuhan Allah, mengajar tentang Yesus Kristus, mengajar tentang surga, mengajar tentang neraka, mengajar tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen, mengajar apa pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, mengajar bagaimana hidup suami istri, orang-orang Kristen suami istri, mengajar bagaimana keluarga Kristen seharusnya, mengajar bagaimana sikap orang tua terhadap anak, mengajar bagaimana sikap anak terhadap orang tua, mengajar bagaimana berdoa. Apa yang terjadi kalau kita tidak baca Alkitab? Masih ingat 2 minggu lalu firman Tuhannya, saudara? Kita ke gereja satu tahun berapa minggu, masih ingat ya? 1 tahun berapa minggu? 52, ya masih ingat? Nah, banyak yang ketawa, saudara. Karena itu common in our lives, right? Ya, itu suatu yang biasa. 52 minggu dikurangi berapa tadi? 2 bulan kerja, jadi sudah kurang 8 minggu. Terus anaknya sakit, saudara, sudah kurang 3 minggu. Terus kena COVID, saudara, kurang 3 minggu lagi, saudara. Jadi ujung-ujungnya kita itu ke gereja paling-paling kalau dihitung-hitung, saudara, ke gerejanya paling mungkin hanya sekitar 20 kali. 20 kali khotbahnya setengah jam, saudara ya. Kalau saya yang khotbah mungkin 20 jam. Kalau saya khotbahnya kan panjang, saudara ya. Tapi ya, jadi 20. Kita ini hanya baca firman 10 jam. Lalu kita harus menghadapi dunia yang berat ini, yang bebannya sangat berat ini. Apakah kita sanggup menghadapinya, saudara? Apalagi tahun depan katanya 2023 adalah tahun resesi. Betul? Saudara sudah siap menghadapi resesi? Dengan apa saudara siap menghadapi resesi? Bensin baru naik 50 sen aja sudah Facebooknya rame banget, saudara ya. Telur baru naik $2 aja udah teriak-teriak rame banget di Facebook, saudara. Apalagi katanya tahun depan 2023 tahun resesi. Dengan apa kita akan menghadapi resesi ini? Kalau kita tidak belajar dari firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapat kekuatan baru. Facebook sudah lay off 11.000 ya, 11.000 orang. Facebook loh itu. Sesuatu yang sebetulnya nggak masuk akal. Apalagi Facebook sedang bertransformasi menjadi metaverse. Tapi Facebook sudah lay off 11.000 orang. Amazon sudah lay off berapa orang? Sudah. Nah, bagaimana kita kuat menghadapi segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar. Dan hari ini saya akan mengajak kita semua belajar bagian yang ketiga, yaitu mengajar, lalu setelah mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi Alkitab itu penting bagi kita.
Firman Tuhan itu penting bagi kita, sebab dengan kita membaca firman Tuhan, saya tidak katakan mendengar, sebab mendengar itu jarang-jarang. Tetapi saya lebih cocok, lebih setuju, selain kita mendengar di gereja, kita juga membaca secara pribadi. Ada orang tanya sama saya, ada orang di Medan tanya sama saya 2 hari yang lalu. Pastor, saya mau tanya, kalau saya ini tiap hari, misalnya saya baca renungan harian, terus dengerin rumus, renungan murid Kristus yang saya bikin di YouTube itu. Dengerin rumus, kira-kira cukup nggak pastor? Ya, saya bilang nggak cukup. Terus dia nanya, lo caranya bagaimana? Caranya you mesti baca Alkitab. Kenapa? Sebab kita harus makin hari makin giat, makin giat, makin giat, makin tekun di dalam membaca firman Tuhan. Sebab kita membutuhkan nutrisi rohani untuk kita bertumbuh menjadi makin hari makin kuat dan makin dewasa di dalam Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu masih ingat ya, waktu anak-anak itu masih kecil ya, masih bayi gitu, masih umurnya 5 bulan gitu, makannya kira-kira apa Bapak Ibu? Lontong sayur? Atau apa? Waktu anak kita masih kecil, bayi 5 bulan, 7 bulan itu makannya apa? Loh, makan kok, susu itu minum. Kalau makan itu bukan susu, makan kok susu. Hah? Biskuit, terus gerber. Masih ingat ya? Gerbernya berapa gentong Bapak Ibu? Berapa gentong? Kecil ya? Kenapa kok kecil? Ya karena bayi. Saya mau nanya, ada hari ini Bapak Ibu yang makan gerber? Kalau angkat tangan. Makannya apa coba? Burrito. Yang terus kalau beli in and out aja harus yang double, ya kan? Oh, pada ngaku semua. Ya. Karena saya juga gitu. Makanya double. Kenapa kok nggak makan gerber? Nggak kuat, kita nggak ada tenaga. Mau kerja 8 jam, makannya cuman gerber. Baru misalnya kalau kita ini kalau kita ini driving, misalnya kerja Uber Bapak Ibu, baru 1 mile saja driving sudah matanya sudah kunang-kunang semua karena makannya gerber. Sama dengan firman Tuhan. Kalau kita mau dewasa, mau kuat di dalam Tuhan, kita harus membacanya bukan membaca dalam level yang minimum. Ada banyak orang Kristen tiap hari cuma hidupnya dari renungan harian. Baca renungan harian itu bukan firman Tuhan ya. Renungan harian itu adalah renungan. Firman Tuhan kita harus baca dan makin hari makin banyak, makin dalam, supaya kita kuat rohani. Kenapa? Karena dengan kita membaca firman Tuhan, disitulah fungsi pengudusan itu terjadi. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, fungsi yang kedua, menyatakan kesalahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang paling gak suka kalau kesalahannya dinyatakan. Ada yang suka kalau kesalahannya dinyatakan? Kalau ngangkat tangan. Kita dipanggil manajer. Tadi, could you please come to my office? Kita udah deg-degan. Kemungkinan kan 2 ini, mau promosi naik 50 sen atau mau, saya mungkin kemarin ada apa ini, ya kan? Wah kita sudah sport jantung, jantungnya sudah begitu Bapak Ibu. You know what? It came to my attention that somehow you didn't focus anymore on your job tadi. So kita paling nggak suka Bapak Ibu. Really? No, I don't think so. Swear, sudah. Orang Indonesia kadang-kadang swear, nggak boleh swear ya sudah. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si
Selebihnya berasal dari si jahat. Nggak boleh suar sudah. Kita paling nggak suka istri kadang-kadang juga merasa tersinggung kalau kesalahannya itu ditegur suami. Ya Pak ya. Makanya banyak orang baru kawin ya kalau 6 bulan sih semuanya masih bagus saudara. Bahkan norit pun rasanya seperti permen coklat saudara. Kenapa? Karena baru 6 bulan. Tapi coba kalau kawinnya udah 27 tahun, kadang-kadang ditegur itu saudara, waduh mengerikan sekali. Saya minggu lalu ya. Minggu lalu itu saya belajar bikin martabak manis, saudara. Saya tuh kepengen banget, saudara ya. Istri saya bisa masak apa saja, kecuali martabak manis. Sorry ya istriku. Asal bikin gosong. Kalau nggak gosong bantat, saudara. Saya gimana sih bikin martabak manis ini ya? Saya penasaran, saudara. Saya cari YouTube. Martabak manis, masa gitu aja nggak bisa. I'll do it, I'll make it. Saya bikin, dia deketin saya, saudara. Saya sudah pakai resepnya, saya ikutin macam-macam. Dia deketin, oh dia perintah gini. Ini nggak mestinya gini-gini. Let me do it, okay? Wow. Akhirnya terjadi gosong. Saya ini sudah sombong banget saudara. Saya pikir sudah itu di YouTube jadi kan. Jadi kalau saya ngikutin itu pasti jadi. Ternyata gosong. Tadi siang lagi saudara. Saya pikir saya mau ke ICC, pikirnya kalau jadi mau saya bawa, saya bagi-bagi sebagai ya masing-masing dapat dikit-dikit itu saudara. Saya bikin lagi, pikir saya istri saya lagi tidur kan saudaraku, dia nggak tidur semalam ada pesanan. Saya bikin mumpung istri tidur, saya bikin cepat-cepat saudara adonannya gini-gini udah. Begitu sudah saya masukkan di atas kompor, dia bangun saya kuset. Pasti ini, benar dia dekat kompor. Ini apinya mesti gini. Saya bilang stop, please, let me do it. Gosong lagi saudara. Jadi hari ini saya nggak bawa martabak manis untuk saudara semua. I'm sorry. Nah ini sudah, orang kalau dinyatakan kesalahan itu kalian nggak suka. Dan jangankan kita suami istri, orang di gereja, di jemaat ya. Jemaat itu paling alergi kalau ditegur. Paling nggak suka dimarahin, paling nggak suka ditegur, apalagi sama pendetanya. Makanya banyak anggota gereja itu pindah sana sini. Kenapa? Karena kalau kita dinyatakan kesalahan tuh nggak senang, saudara. Jangankan pendetanya sendiri, pendeta kamu model saya aja. Kalau khotbahnya kadang-kadang terlalu pedes, saudaraku. Orang bisa datang bilang sama pendetanya, Bapak, tolong itu yang namanya Yonas jangan diundang lagi, Pak. Karena khotbahnya. Benar, saudara, saya kadang begitu. Tapi inilah fungsi firman Tuhan. Menyatakan kesalahan. Semakin kita tidak baca firman, semakin kita jadi orang yang sombong. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kita berbuat banyak sekali kesalahan. Makanya orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah mau baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir kita baik, dan kita pikir kita hebat, dan kita pikir kita luar biasa, suci, tiada bercacat celah dan bernoda. Padahal kalau kita mau membaca firman Tuhan, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 1, 2, menyatakan kesalahan. Kalau begitu, saya mau ambil komitmen, Tuhan, saya tidak akan lewatkan 1 hari pun tanpa membaca firman Tuhan. Karena saya tahu saya orang berdosa, dan saya tahu saya penuh dengan kelemahan dan cacat celah, dan saya mau dikoreksi,
Dan caranya saya harus membuka diri bagi firman-Mu untuk berbicara kepada saya, supaya saya bisa diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan. Baik itu ayat 17 bilang begitu. Gak usah dibelokkan ayat 17, gak apa-apa. Kalau begitu kita belajar, apa sih rahasia amannya rumah tangga, amannya hidup suami istri? Kalau suami istri mau belajar firman Tuhan. Sebab dengan belajar firman Tuhan, si suami akan dinyatakan kesalahannya, dan si istri akan dinyatakan kesalahannya. Dan kalau dua-duanya mau humble, to humble ourselves, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, amanlah hidup suami istri. Makanya ibu-ibu, para istri, nomor 1 itu jangan kejar-kejar suami untuk beli tas LV atau MK atau Hermes. Kejar suami untuk baca firman Tuhan. Kalau pulang kerja jangan ditanya, Pak, dapat berapa hari ini? Berapa? 200. Seharian cuma 200. Jangan tanya, Pak, sudah baca Alkitab belum hari ini? Itulah istri yang mengerti prioritas dalam keluarga. Suami juga begitu. Jangan bangun tidur, masak apa hari ini? Enggak masak, beli aja ya, in and out ya. Beli in and out tiap hari, in and out, in and out. Jangan bangun tidur tanya, Ma, sudah baca Alkitab belum hari ini? Kenapa? Sebab dengan kita membaca Alkitab, kita akan dipelihara oleh Tuhan untuk hidup menurut apa yang Dia mau dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang dinyatakan kesalahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akibatnya orang yang tidak pernah membaca Alkitab, maka dia tidak akan pernah tahu kesalahannya, atau dia tidak pernah tahu bahwa dia adalah orang yang salah. Itu sebabnya saudara, saya selalu menekankan betapa pentingnya Bible study, betapa pentingnya pemahaman Alkitab di gereja maupun dalam hidup kita masing-masing di rumah kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu berfungsi untuk menyucikan. Kenapa? Karena firman Tuhan berfungsi untuk menyatakan kesalahan kita, membuka aib kita, membuka dosa kita, dan menyingkapkan tabir-tabir yang tersembunyi, terselubung selama ini. Itu sebabnya saya sekali lagi di session yang ketiga ini, masih ada 2 session, saya menekankan betapa pentingnya, ayo Bapak Ibu kembali baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kenapa? Supaya kita disucikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Amin. Kita semua tahu bahwa hidup kita sudah disucikan oleh karena darah Yesus. Tetapi bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita sehingga kita terus-menerus disucikan? Saudara, nggak salah sih kita berdoa, Tuhan sucikan hidup saya, Tuhan, dari segala dosa dan pelanggaran saya. Saya tanya, caranya gimana? Seringkali orang berdoa gitu kan, khususnya kalau mau kebaktian. Tuhan, sucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Saya mau tanya, caranya Tuhan nyucikan gimana? Ada lebih parah lagi, bro. Tuhan, apa itu namanya? Tuhan, percikan darahmu, Tuhan.
untuk menyucikan dosa dan pelanggaran saya. Loh, Tuhan Yesus itu mati cuma sekali aja, jangan suruh naik ke salib lagi, saudara. Sekali dan kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Nah, bagaimana Tuhan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran? Yaitu dengan Dia menyediakan firman-Nya bagi kita. Sehingga dengan Dia menyediakan firman-Nya bagi kita, waktu kita membacanya, kesalahan dan dosa kita akan disingkapkan dan kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan menyatakan kesalahan? Caranya bagaimana? Ada 3 hal yang firman Tuhan lakukan, yang firman Tuhan lakukan bagi kita. Yang pertama, segala tulisan yang diamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Bagaimana cara menyatakan kesalahan? Yang pertama, firman Tuhan menyatakan kesalahan dengan memberikan kepada kita larangan-larangan supaya kita jangan melanggar. Itu sebabnya biasanya tipe yang pertama ini dimulai dengan kata jangan. Misalnya jangan apa yang ada di Alkitab? Jangan mencuri. Paling apa kan itu? 10 hukum Tuhan. 1. 10 hukum Tuhan. 1. 10 hukum Tuhan. Nomor 1. Lupa semua. Ini lupa, belum tahu apa belum tadi, belum membaca Alkitab sehingga belum diajar, sudah. 10 hukum Tuhan. 1. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ini larangan. Artinya, kalau kita punya ilah lain, artinya kita sudah berdosa dan kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Misalnya apa ilah itu? Macam-macam sekarang. Ada orang ilahnya batu akik itu. Tiap hari yang diurusin batu akik terus. Terus yang kedua, jangan lagi nih. Itu sebenarnya kalau saya membaca di dalam, kalau saya pergi ke Israel ya, Bu Baby masih nyimpen kayak itu. Kalau ke Israel, itu pulang dikasih kenang-kenangan dari Mesir, itu gulungan. Dalam bahasa Ibrani katanya itu 10 hukum Tuhan. Kalau pergi ke tempat pembuatan papirus itu ada tulisan 10 hukum Tuhan dari kertas papirus dari Mesir. Gulungan itu pasti mungkin hilang. Itu sebabnya kata pertama itu lo. Dalam bahasa Ibrani lo itu artinya jangan atau tidak. Makanya anaknya Hosea itu yang pertama diberi nama lo ami. Engkau bukan umatku, atau bukan atau jangan, sama saja kata bahasa Ibrani. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Berarti kalau kita punya patung dan kita sembah, kita berdosa, dinyatakan kesalahannya. Ketiga, kuduskan, ingatlah. Ketiga bukan itu. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Makanya orang Israel kalau ketemu dengan YHWH 4 huruf Yod He Vav He, yang sering orang nyebut-nyebut Yahweh itu, orang Israel nggak nyebut Yahweh. Orang Israel kalau ketemu kata itu diganti Adonai. Ya, Adonai itu kata ganti untuk Yahweh. Kenapa? Karena nama itu terlalu suci. Atau kalau enggak Yahweh, ya diganti, kalau enggak Adonai diganti Hashem. Itu sebabnya Ulangan pasal 6 dikatakan, dengarlah hai Israel, Yahweh itu Allahmu dan Yahweh itu Esa. Makanya dikatakan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu artinya makanya orang Israel nggak berani nyebut Yahweh, itu nggak berani. Kalau ketemu tulisan ejaan 4 huruf YHWH Yahweh itu bilangnya apa? Adonai. Terus yang keempat apa lagi? Jangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah.
Makanya orang Israel kalau hari Sabtu nggak kerja. Orang Advent juga gitu, saudara. Orang Advent juga kalau Sabtu nggak kerja. Saudara, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau melanggar apa yang terjadi? Kita ini berdosa. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, inilah fungsi firman Tuhan menyatakan kesalahan dengan cara nomor satu ada dengan membaca firman Tuhan, kita mengetahui larangan-larangan apa yang tidak boleh. Itu tadi kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah nggak bilang jangan-jangan gitu? Pernah nggak? Pernah nggak Yesus bilang jangan gitu? Gak apa-apa, ini saya kalau khotbah senang diskusi. Ada nggak Tuhan Yesus bilang jangan? Matius 6 ayat 25. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal. Sudah kasih Tuhan, janganlah kamu khawatir tentang makanan, tentang pakaian, tentang minuman. Itu firman-Nya siapa? Firman-Nya Tuhan Yesus. Kalau begitu, kalau kita khawatir, kita sedang dalam posisi bersalah di hadapan Tuhan. Wong Tuhan Yesus sudah bilang jangan khawatir kok. Salah. Tapi berapa banyak orang berpikir bahwa itu salah? Kita nggak berpikir kayak itu salah. Sehingga kita khawatir, kita simpen terus ya. Aduh, aku kok khawatir ya. Khawatir jangan-jangan kena COVID lagi nanti. Aduh. Kemarin ada orang dari Washington telepon saya. Pak Pendeta, kalau mau ke Israel itu syaratnya apa saja? Lalu visanya bagaimana? Nah, saya sudah bilang, Bu, visanya diurus. Lalu paspor saya bagaimana? Bu, nggak pakai paspor. Apa ya ada? Visa itu nggak pakai paspor. Apakah saya itu bisa terbang kalau saya itu nggak pakai paspor, pakai visanya secari kertas saja? Saya diam aja, saudara. Saya tanya saudaranya di sini, ini tantemu bagaimana sih? Terus dia cerita sama saya, Pak, tante saya itu nggak pernah kemana-mana, Pak. Dia itu takut naik pesawat. Kalau naik pesawat takut jatuh, takut mati. Terus kalau mau kemana-mana naik mobil takut tabrakan, takut kecelakaan. Jadi gak pernah naik mobil. Terus kalau naik kereta takut keretanya lepas. Jadi nanti jalan sendiri keretanya. Terus kalau nyalakan api Pak takut rumahnya kebakaran. Terus lah ini orang kan khawatir terus sudah. Banyak loh orang hidup itu khawatir kayak gitu sudah. Jangan tidur, nanti gak bangun. Ya, ada orang nggak berani tidur. Nanti kalau saya tidur saya mati, nggak bangun. Bahkan ke gereja pun juga takut. Jangan ke gereja lah. Apalagi ICC. Ruangan makannya kecil. Nanti biarpun makanannya banyak kena COVID. Ya kalau makanannya banyak, kalau makannya dikit kan gue nggak dapat makan, nggak dapat gudeg, nggak dapat lontong sayur. Ya. Aduh, saudara, ada terlalu banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Saya termasuk salah satu di dalam. Saya dulu dari kecil itu kalau mau tidur, kalau nggak nengok di bawah tempat tidur itu 3 kali, saya itu nggak bisa tidur. Ngerti maksudnya sudah? Ini misalnya kasur ya, ini kasur. Tempat tidur ya. Saya itu kalau mau tidur gini dulu. Terus saya hitung 1, 2, 3. Kayak orang gila saudara ya. That was me. Kenapa? Saya itu paling takut maling, saudara. Terus kalau pintu rumah malam juga gitu. Kalau sudah dikunci, papa saya sudah kunci, saya coba lagi. Pak udah dikunci, udah pinjam kuncinya. Kunci di Indonesia kan diambil gitu ya. Gitu. Pinjam Pak kuncinya. Saya coba lagi sudah. Udah dikunci belum? Ya waspada sih bagus. Tapi kalau orang khawatir kan nggak bagus saudara. Akibatnya nggak berani tidur saudara. Nah ada
Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, jangan khawatir tentang apapun juga. Berarti khawatir itu salah enggak? Salah enggak? Salah. Dari mana kita tahu? Ya tadi ada nomor 1 larangan. Lalu lagi jangan apa lagi? Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, terus Rasul Paulus bilang apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nih, kalau nggak percaya nih, betul kan, saudara? Apal saya, saudara. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Artinya apa? Kalau gitu, kalau diam-diaman suami istri 2, 3 sampai 7 hari boleh nggak? Ada yang bilang gini, udah ya, gua pulang ke rumah, gua pergi aja, pergi di Las Vegas aja 1 bulan. Terus handphonenya dimatiin, saudara. Boleh nggak? Dari mana kita tahu? Coba nggak ada firman Tuhan, kita diam-diaman bisa 3 tahun, saudara. Ada loh suami istri diam-diaman 7 tahun, saudara. 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Kok bisa ya, saudara? Padahal matahari terbenam saja, terus marah kita belum padam, itu kita udah salah. Ada nggak yang suka gitu? Ayo bertobat, saudara. Apalagi? Ibrani 10 ayat 25. Ini jangan lagi. Ada yang hafal? Ibrani 10 25 Bapak Ibu nggak hafal? Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin. Berarti kalau jarang-jarang kebaktian, salah nggak, saudara? Salah nggak, saudara? Salah. Saya online. Ya kalau online. Kalau tidur. Artinya kita nggak boleh. Kalau kita nggak baca Alkitab, tahu nggak? Kalau sering-sering bolos kebaktian itu salah. Kita nggak tahu. Jadi hari Minggu itu Tuhan sudah sediakan hari untuk Tuhan. Hari untuk ibadah. Jangan sampai absen kebaktian kecuali Anda melahirkan. Saudara. Hari Minggu kebaktian, saudara. Kebaktian. Ingat pagi-pagi sudah siapkan pakaian. Sebab masalah pakaian ini jadi masalah besar kadang-kadang untuk kebaktian, saudara. Sudah waktunya jam 4 kurang 5, kita pakaian belum disetrika, saudara. Itu paling pusing buat saya. Pagi siapkan. Janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Nah, pertama larangan. Yang kedua adalah apa? Bukan sekedar larangan. Yang kedua adalah, tadi kalau satu larangan itu jangan. Yang kedua, menyatakan kesalahan juga bisa melalui perintah. Jadi selain larangan, ada juga perintah. Misalnya, Efesus 4 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami. Coba orang gak pernah baca Alkitab, tunduk gak dia sama suaminya? Gak tunduk. Makanya bapak-bapak pastikan istrimu baca Alkitab supaya dia tunduk kepadamu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Itu ayat 23. Ayat 25 Efesus pasal 4. Nah, sekarang, hai suami, kasihilah istri. Ini perintah bukan? Perintah bentuknya imperatif kalau sudah baca bahasa Inggris. Imperatif. Berarti kalau suami tidak mengasihi istri, berdosa enggak?
Berdosa itu bukan cuma nyolong. Saya mah nggak pernah nyolong. Utang selalu saya bayar pajak jujur. Tapi kamu nggak mengasihi istrimu. Engkau bersalah di hadapan Tuhan. Dan dari mana kita tahu bahwa kita bersalah di hadapan Tuhan? Kalau kita baca Alkitab. Jadi ada larangan, ada perintah. Yang ketiga terakhir, dan saya akan tutup habis ini. Yang terakhir, firman Tuhan menyatakan kesalahan tadi melalui larangan, melalui perintah. Yang ketiga, melalui contoh-contoh di dalam Alkitab. Misalnya Rasul Petrus. Petrus pada waktu dia mengikuti Yesus dari jauh, Yesus ada di rumah Kayafas. Terus Petrus ditanya sama hamba yang sederhana di rumahnya Kayafas, di halamannya itu, bukankah kamu pengikutnya Yesus, bukan? Petrus bilang apa? Enggak, aku bukan pengikut Yesus. Artinya apa? Contoh itu memberikan kepada kita satu pengajaran bahwa kita tidak boleh menyangkal Yesus Kristus apapun yang terjadi. Contoh lain, kita belajar, makanya belajar Alkitab itu Bapak Ibu, jangan cuman kalau lagi kepepet. Tahu ya, kepepet bahasa Indonesia ya, betul ya? Kepepet tahu semua? Ada yang nggak tahu kepepet? What is the meaning of kepepet dalam bahasa Inggris? Kepepet? At the loss. Bukan kepepet itu, get lost itu kan tersesat. At the loss. Oh, at the loss ya, kepepet. Putina, salut saja, bahasa Inggrisnya jago. Contoh, jangan baca Alkitab waktu kepepet. Hidupnya luas, poya-poya. Saudara, masak terus, nonton TV terus, Facebookan terus, WA terus, TikTokan terus, Twitteran terus. Udah, saudara. Nanti kalau sudah sakit, Pastor David bisa punya nggak ayat buat saya? Saya lagi sakit. Masa ayat saja mesti nunggu Pak David, saudara? Ya kalau Pak David di sini, kalau lagi di London gimana? Jangan baca Alkitab itu dari sekarang. Terus dikumpulkan dalam hati pikiran kita. Supaya kalau kita sedang ada masalah, ayatnya sudah langsung keluar. Contohnya terakhir, kita belajar tentang Abraham. Abraham dikatakan sebagai bapak banyak bangsa. Tetapi perjalanan Abraham itu nggak mulus-mulus banget, saudara. Abraham dipanggil dan dijanjikan Tuhan, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Umurnya berapa? 75. Anak satu aja nggak punya, kok menjadi bangsa yang besar. Tetapi Abraham terus percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, orang beriman percaya diganggu nggak, saudara? Diganggu. Yang ganggu siapa? Istrinya sendiri. Kadang-kadang istri itu pengganggu juga, saudara. Istrinya bilang ini, Sarah itu panggil Abraham Tuhan. Betul. Sarah itu panggil Abraham itu Tuhan. Ada di sini istri yang panggil suaminya Tuhan. Bos. Bos Rajen. Saudara, Sarah panggil Abraham itu Tuhan loh. Dia bilang ini, Tuhan. Itu ada Hagar itu loh. Ya. Bahasa Indonesianya ART. Ya. Bahasa Mandarinnya Buren, saudara. ART, asisten rumah tangga, pembantu. Ambil itu. Bener loh, saudara. Jadi sudah jangan panjang-panjang, nanti malah kelamaan, saudara. Pokoknya ceritanya gitu, saudara. Nah, itu jadi contoh bagi kita. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, siapapun, apapun yang terjadi, ada suara dari manapun, fokus kepada suara Tuhan. Itu mengajak, menyatakan kesalahan. Berarti kalau saya belok kanan kiri nggak dengar suara Tuhan, saya salah.
Oh, ada banyak sekali contoh di Alkitab, saudara. Kalau saya mau cerita ini bisa jam 12 malam. Bahkan Bapak Ibu mungkin pikir ini sudah old and new, 31 Desember. Tapi cukuplah sampai di sini. Jadi kita belajar 3 hal tadi. Menyatakan kesalahan itu dinyatakan melalui 3 hal. 1, larangan. 2, perintah. Yang ketiga, contoh. Mau baca Alkitab mulai sekarang? Kita harus mau membaca Alkitab supaya kita ngerti dan kita tahu kesalahan kita. Dan kalau sudah tahu kesalahan yang akan datang bulan Desember nanti kita belajar nomor 3 apa tadi? Mengajar, menyatakan kesalahan, terus memperbaiki kelakuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Oh, luar biasa firman-Mu itu Tuhan. Ajarkan kami cinta firman-Mu lebih dari segala-galanya. Sebab firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami mulai belajar membaca firman Tuhan. Sedikit demi sedikit, mulai cinta kepada firman-Mu. Bukan karena terpaksa, bukan karena diharuskan, tetapi karena kami tahu firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan segala tulisan yang di dalam kata Allah, firman Allah, itu dinafaskan oleh Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, sebab kami ini lemah dan tidak berdaya. Kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk kami menang, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, supaya kami bisa baca firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris, The Apostle Creed. Mari kita mulai. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Saya persilakan duduk. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari jemaat sekalian untuk memberi dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu saya akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami boleh berbakti di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini yang boleh menegur kami. Tuhan tolong beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukan apa yang difirmankan Tuhan pada kami hari ini. Beri kami Tuhan kerinduan untuk selalu mau membaca Alkitab, karena di dalam firman Tuhan itu adalah untuk teguran-teguran bagi kami. Kesalahan-kesalahan kami bisa kami perbaiki Tuhan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami boleh Tuhan selalu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu mau datang kepadamu dengan membaca firman Tuhan. Kami selalu boleh dikuatkan.
terima kasih Tuhan atas pengajaran-pengajaran yang baik untuk kami. Biarlah Tuhan beri kami kemampuan untuk kami selalu mau taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Tuhan kiranya memberkati akan Pastor Yonas Mulyo beserta keluarga. Berkati pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka, beri damai sukacita daripada-Mu Tuhan. Berkati juga gembala kami di gereja ini, ICC Corona, yaitu Pastor David dan Ibu Isyuk. Berkati pelayanan mereka di gereja ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, selalu ada damai sukacita daripada Tuhan. Bapa, pada hari ini kami akan memberi persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami ini, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh membawa banyak-banyak jiwa datang berbakti kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Mari kita akan berdoa bersama, menaikkan doa-doa syafaat kita yang diperintahkan oleh Tuhan, agar kita tidak ingat hanya masalah kita sendiri saja, tetapi masalah umat Tuhan lainnya yang ada di luar. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi sesama kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mendoakan mereka. Ada banyak orang yang kita tidak bisa tolong dengan uang, karena kita tidak bertemu dengan mereka, atau kita tidak cukup untuk menolong mereka. Tetapi kita dapat menolong dengan doa kita. Dan Tuhan yang mengatur agar kita berdoa syafaat pasti akan memberikan manfaat daripada doa syafaat itu. Mari kita mendoakan. Bapa dalam surga, kami pada saat ini kembali berdoa bagi saudara-saudara kami yang di Ukraina. Kami bersyukur Tuhan telah mulai terlihat menjawab doa-doa kami. Sekalipun tidak seperti yang kami bayangkan, tapi Tuhan lebih bijaksana daripada kami. Kami percaya yang terbaik sedang terjadi di sana. Tuhan mendengar doa anak-anak-Mu di seluruh dunia bagi rakyat Ukraina yang menderita ini. Bukan hanya Ukraina yang menderita, rakyat Rusia juga banyak yang menderita. Tuhan, bahkan mungkin presidennya sendiri juga menderita. Mungkin dia juga tertipu oleh si jahat, musuh kami semua. Kami tidak dapat menghakimi mereka semua, tapi kami mohon kemurahan Tuhan yang pasti mengasihi seluruh isi dunia ini, mengasihi umat manusia di dunia ini, untuk membawa mereka semua ke jalan yang benar, ke jalan yang terang, ke jalan damai. Tuhan, hentikanlah peperangan ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Damai kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua perselisihan yang terjadi di mana-mana, baik itu sudah berupa peperangan ataupun hanya berupa pertentangan dalam rumah tangga, atau di antara orang tua anak, atau di antara suami istri. Kami berdoa Tuhan supaya lewat firman-Mu kami semua boleh datang ke tengah, bersatu di bawah kasih Tuhan, berdamai di dalam kasih Tuhan, saling mengampuni, saling mengakui bahwa diri sendiri penuh dengan kesalahan dan perlu dimaafkan juga. Bapa dalam surga, kami juga bawa keperluan-keperluan kami hidup di dunia ini yang bermacam-macam. Dari keperluan surat izin tinggal, izin kerja, sampai keperluan-keperluan untuk hidup sehari-hari, mendapat pekerjaan yang baik, atau bisnis kami yang diberkati, yang bisa memberkati juga orang lain. Biarlah anak-anak-Mu diberkati semua Tuhan, sehingga menjadi penyalur berkat. Tetapi tatkala mereka belum mempunyai banyak, mereka juga boleh mulai belajar tetap membagikan apa yang mereka punya. Ajarilah kami Tuhan untuk membagikan apa yang kami punya, dan tidak terus merasa diri miskin, merasa diri tidak mampu, merasa diri orang yang malang, dan mengasihi diri sendiri berlebihan. Ya Tuhan, ajarlah kepada kami untuk melihat masih ada orang yang bisa kami tolong, masih ada orang yang bisa kami bagikan kelebihan kami. Mungkin kelebihan kami hanya berupa pakaian bekas,
panci-panci bekas, tetapi bagi mereka berharga. Buka mata kami Tuhan untuk menjadi orang yang murah hati, agar kemurahan hati-Mu menular kepada kami semua, meresapi jiwa raga kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini kepada kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian semua saudara-saudara kami yang membantu agar kami diberkati dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami in English. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Kini saudara terimalah akan berkat Tuhan. The grace of our Lord Jesus Christ, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the love of God the Father, kasih dari Allah Bapa, and fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya, give you strength, give you wisdom, and be with you safe and sound. Kiranya akan memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau hikmat, dan menyertai, menyelamatkan hidupmu forever and ever, selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil saat teduh, have a seat and reflection time.